Berbahagia sekali kita berjumpa lagi di dalam kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kali ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian bertemakan hidup untuk Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami mendengarkan firman-Mu. Apapun keadaan kami hari ini, dimanapun kami berada, kami memohon di dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga firman yang kami dengar ini benar-benar tertanam dalam hati kami, karena firman-Mu lah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Untuk itu berfirmanlah bagi kami, pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup dan yang berkuasa, kami berdoa. Haleluya. Amin. Hidup untuk Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah kita memiliki komitmen sebagai orang percaya untuk kita hidup bagi Kristus? Kita akan belajar dari firman Tuhan mengenai bagaimana hidup untuk Kristus ini. Matius pasal 3 ayat 4 mengatakan, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Yohanes 1 ayat 23, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Saya percaya siapapun di antara kita sebagai orang Kristen, pasti kita semua kagum terhadap Yohanes Pembaptis ini. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di daerah bukit-bukit yang ada di Yudea, di antara kota Yerusalem dan Laut Mati. Ia adalah seorang yang sangat sederhana. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa makanannya juga sederhana, belalang dan madu hutan. Kita belajar bagaimana Yohanes Pembaptis ini hidupnya betul-betul hanya berfokus kepada pekerjaan yang dikhususkan Tuhan baginya. Dan ini yang kita harus belajar, supaya ketika kita mendapatkan suatu penugasan dari Tuhan untuk mengerjakan sesuatu, seharusnya kita juga fokus untuk melakukan tugas itu sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa ia adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Yohanes ini adalah seorang perintis dari para penginjil, di mana dia berani memproklamirkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis ini adalah seorang manusia yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan iman, dan seorang yang menjadi teladan bagi kita ketika kita juga ingin berbagi iman kita kepada orang lain. Dia adalah seorang yang mau dan rela mengalami proses pembentukan Tuhan, bukan di suatu daerah di mana di sana ada pohon-pohonan, tetapi Alkitab berkata dia diproses di padang gurun. Dan bagi Bapak Ibu yang pernah ke Timur Tengah, khususnya ke Israel atau ke Mesir sana, ke Yordan, saudara dapat melihat padang gurun dalam konteks zaman sekarang ini, di mana pembangunan sudah semakin maju. Kita juga melihat masih banyak yang belum terselesaikan berkaitan dengan padang gurun itu, apalagi pada zaman Yohanes Pembaptis. Tetapi kita belajar bagaimana dia begitu setia mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan kepada dia, dan dia sungguh-sungguh mentaati pimpinan Tuhan. Dia mengabaikan semua keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup.
sehingga Alkitab berkata dia bertambah besar dan makin kuatlah rohnya. Inilah juga yang menjadi fokus kita sekalian. Seharusnya kita bertambah usia, semakin kuat roh kita dan bukan semakin lemah. Kita harus menjadi seorang anak Tuhan yang memiliki integritas, tidak berkompromi dengan hal-hal yang duniawi yang berujung pada kejahatan. Tuhan mau supaya kita menyuarakan kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan dengan segala macam hal yang kita bisa pakai, dan dengan situasi apapun kita harus berani untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah yang tunggal, Juru Selamat dunia, Raja atas segala raja. Dia gembala kita yang baik. Sebagai seorang anak Tuhan yang mengabdikan diri kita kepada Tuhan, kita mau berkarya untuk Tuhan sebagaimana halnya Yohanes Pembaptis. Dia berkarya bagi Tuhan dan dia berseru-seru di padang gurun untuk memberitakan tentang Yesus Kristus Juru Selamat kepada semua orang yang mendengarnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya, kita mau berkarya bagi Tuhan, hidup kita fokus untuk Tuhan. Kita tidak mencari popularitas untuk diri kita sendiri, tidak berkompromi dengan dosa, dan tidak mengejar hal-hal yang duniawi. Kita mau belajar untuk berkonsentrasi, membagikan berita tentang pertobatan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita memberitakan berita pengampunan dosa kepada semua manusia yang mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan Yohanes Pembaptis menjadi sesuatu yang perlu kita teladani, karena dia betul-betul menjalani kehidupannya hanya untuk Kristus sebagai Mesias anak Allah yang hidup. Dan hal ini juga yang kita perlu lakukan dalam hidup kita, membuktikan bahwa kita fokus hidup kita hanya untuk Yesus Kristus. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Komitmen hidup seperti inilah yang Tuhan inginkan kita jalani hari lepas hari dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kiranya Tuhan yang punya firman ini menolong kita sekalian untuk senantiasa hidup bagi Tuhan dan kerajaannya. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan meteraikan firman-Mu, jadikan kami umat-Mu yang berfokus hanya bagi Engkau dan kerajaan-Mu. Sehingga hidup kami yang ada ini bukan kami lagi, tapi Engkau yang hidup, yang tinggal dan berkuasa sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.